Abu Hanifah itu orang yang masalah orang terjadi itu dibayangkan apa? Terjadi. Terus cara mengesahkan itu imma dikiaskan sama yang terjadi, wa imma dimasukkan ke kaidah umum, wa imma dimasukkan ke apa? Kaidah umum. Ya tadi misalnya ya seperti tadi jenenge apa? Beliau adalah orang yang spesial fardil masail wa taqdiri wuqu'iha, apa fardil masail wa taqdiri wuqu'iha. Qalu innahu wa du'a sitina alfa masalatin. Beliau meletakkan 60.000 masalah. Wakila salah sami'ati alfi masalatin. Apa sampai 300.000 masalah. Wa qataba Abu Hanifah. Wa qataba lan ya kan mesti masalah itu pasti ada. Misalnya ono wong tangane loro, enggak diketahui yang asal mana. Itu dibasuhnya itu karena berdasar kriteria. Apa anal wajib wa ahaduhuma. Mesti orang itu kan berpikir misalnya tangan ini loro. Tangan loro itu ning mahalal wajib kabeh apa? Mahalal wajib. Kalau di sini kan berarti enggak di mahalal wajib. Tapi kalau semuanya posisinya di sini kan mahalal wajib. Ya itu mesti kita sebagai ahli fikih kan bingung mau fatwa wajib semua enggak mungkin karena awalnya yang wajib itu ahaduhuma. Mau tidak bilang wajib semua, semuanya di posisi mahalul wajib. Nah, itu jenis fardul masalah. Soalnya nak goblok ribet jadi orang pinter, ribet loh. Jadi Abu Hanifah ngayal ngono iku nganti 60.000 masalah. Wakila itu 300.000 masalah. Jadi ngayal barang belum terjadi dia wis jawab. Menawa ya dekne bayangno suatu saat ana wong hafid hakikate gak hafid. Terus ngelamar cawe dok untuk bojo berdasar keyakinan hafid. Itu alias sikhu nikahuhu amla. Apa nikahnya itu sah apa enggak? Mesti jawabannya Abu Hanifah nih, kalau itu dijadikan syarat maka nikahnya tidak sah. Tapi kalau berdasar husnudzon maka nikahnya sah. Mergo biasanya husnudzon itu ora terjadi. Ya ngono dijawab. Wis dijawab dhewe. Itu banyak seperti itu nama. Ya misalnya tadi nulis itu apa bimanzilatil nutqi misalnya dulu itu kan enggak ada HP. Dulu yang namanya ngerasani itu ya pakai lisan. Kemudian sekarang orang bisa menghujat orang lain lewat WA, lewat tulisan. Nah, kalau dari segi itu tidak lisan ya tidak ghibah. Tapi dari segi efeknya sama-sama menyakiti ya sama dengan apa? Ghibah. Jadi kalau kayak seperti itu kan ghibah haram karena apa? Mestinya tarif ghibah kan gini. Kamu mengatakan sesuatu tentang temanmu yang dia enggak senang. Ada kalimat kamu mengatakan padahal WA itu tidak mengatakan. Oke, dari segi itu enggak sama. Ya dari segi itu tidak sama. Tapi kenapa ghibah haram? Karena itu menyakitkan. Nah, dari segi itu WA itu sama dengan lisan. Nah, itu ya sudah seperti itu. Jadi beliau bayangkan gitu sampai 300.000 masalah. Berapa masalah yang terjadi di khayal terjadi sampai 300.000 masalah. Ini sekondang tenan. Waqata ba'alan teman-teman anut Abu Hanifah yang Abu Hanifah wajulul fuqa. Sopo gede-gede ahli fikih ba'dahu ba'da Abi Hanifah. Fa faradu mongko bayangno sapa man sapa fuqaha ba'da Abi Hanifah al masaila ing pira-pira masalah wa qaddaru lan bayangno sapa para ulama fuqaha wuquha ing wuqu al masail summa bayanu mongko nuli jelasno sapa ulama ahkamaha ing hukume masail. Jadi hukum-hukum masalah sing terjadi dibayangno nganti padahal hakikate urung terjadi. Sing paling kathah ya misalnya bab wudu kan ya angel tenan. Misalnya ada orang operasi plastik nih. Nah, itu masalahnya apa kan hakikatnya kan tidak ada wusulul ma ilal basyarah. Tapi masalahnya sekarang faktanya sudah menjadi basyarah. Itu kan tidak gampang kalau kamu darani rasa faktanya sekarang sudah menjadi bagian dari tubuhnya, Mbak. Bagian dari tubuhnya. Kayak gitu terus. Misalnya nyembelih pitik atau nyembelih wedhus sangka kene. Nah itu kalau melihat semangatnya sementing qatul hulkum misalnya ya sah. Tapi kalau melihat tak disembelih kongguri itu potensinya mati dulu sebelum hulkum putus. Berarti kan hakikatnya kamu nyembelih barang sing wis mati. Karena ketika wedhus mbok sembelih kok kene mungkin sampai sini kan wis setruk wis mati mergo apa? Sok kok. Nah ketika wis pas tok kene denis mati hakikatnya kan kamu nyembelih barang sing wis mati atau tidak hayatin mustaqirrah. Makanya misalnya ada orang yang nyembelih wedhus kongguri itu potensi saja hakikatnya ya ada. Karena sama-sama nanti akhirnya bisa qatul hulkum mbek mari. Tapi pertanyaannya kan apakah misalnya kan misalnya wajib hulkum dan ya atau mari wadijan itu lah yang ada mengatakan ya khilaf-khilaf di situ. Pertanyaannya kan kalau dari belakang potensinya itu kan bisa aja mati
Kan kita tidak pernah tahu urat di sini kan penting sekali. Bisa saja ketika terputus mati. Padahal belum memutus yang menjadi syaratnya harus terputus kayak hulkum. Nah, maka potensi tidak sah itu ya ada. Tapi potensi sah juga ada. Soalnya PTE jenis dablek pasti sebelah kuburi gak mati. Tapi nak delok beberapa fakta gitu. Misalnya wong digebuk ikine kan langsung kesemper bahkan bisa mati kan cara wong Jawa pengapesan apa? Pengapesan. Kan bisa aja ketika disembelih dari sini mati dulu apa? Mati dulu. Nah kayak seperti itu harus kamu bayangkan. Nah, Abu Hanifah bayangno, wes sekian. Nah kowe kan isra bayangno umume wong nak pitik disembelih dibakar enak kan wis ngono. Wong agak bakat wong alim wis pikirane iku ayam bakar, ayam goreng. Ulama sing tersiksa nyembelih kok kene. Wah iku karuan sah. Tapi misalnya nyembelih kok kene. Akhirnya rako bermangan kan karena kepikiran hukumnya. Ngapa kepikiran apa? Hukumnya. Itu dia ini bayang ngayal hukum 300.000, no? 300.000. Wah, kodang tenan. Kayak kowe ngayal. Oh, tapi kan ngayal kebahagiaanmu dhewe, khayal dhewe. Bayang di mertua apian, bojo neriman terus nompo kowe selek, wis telek lah dituntun. Padahal hakikate sampeyan dijongkrokno, tapi kan khayalem kan wis tuwek, wis watuk-watuk dituntun bojo. Nah, iku kan khayal, no? Khayal. Jadi fardul masalah itu penting. Misalnya suatu saat Ka'bah itu misalnya nyun sewu hilang. Nah itu pertanyaannya kan tawaf itu ke Ka'bah apa ke mahalul Ka'bah. Terus darani Ka'bah itu bangunan yang ke atas. Apa asasnya? Asasnya itu ya dasar posisi. Nah itu rata-rata ulama darani Ka'bah itu asasnya. Jadi misalnya kok bangunan Ka'bah itu hilang atau pas direnovasi ya tetap tawafnya di situ karena dikatakan Ka'bah itu posisi apa? Posisi. Jadi kayak gitu kan harus dibayangkan meskipun ya tentu kita tidak ingin Ka'bah mengalami seperti itu. Tapi mau tidak mau kan ya pernah juga kena banjir rubuh zaman Abdul bin Zubair ya dibangun ini kan. Nah itu kan harus kamu bayangkan. Ya sudah seperti itu. Terus ada pertanyaan lagi misalnya ketika Ka'bah misalnya dirubahno terus bata-batanya berkeliaran di sini terus kamu tawaf nginjek-nginjek itu sah apa enggak? Karena itu nginjek Ka'bah meskipun sing mutafarriqah. Nah seperti itu dulu dibayangkan. Misalnya saksi itu manusia, kalau sekarang saksinya video call biye, wah itu kan ya ribet kan seperti itu kan. Misalnya nikah dengan apa telekonferensi kan tidak langsung tapi live apa? Live. Apa itu hal yunazzalu dzalika manzilata syahid, apa itu posisinya sama dengan apa? Saksi. Pertanyaannya ya mungkin iya, mungkin tidak karena apapun itu teknologi bisa direkayasa. Kan bisa saja sawangan iya tapi hakikatnya tidak iya. Bagi ahlinya kan mungkin semua apa? Mungkin semua. Sekarang kalau tujuannya saksi adalah memastikan sesuatunya benar-benar nyata, berarti itu tidak sah karena ada potensi rekayasa. Tapi kalau sudah ditanyakan ahlinya dalam konteks itu kok tidak ada rekayasa, maka mungkin saja sah karena di konteks itu para ahlinya mengatakan nyata. Kan semuanya itu mungkin. Nah itu Abu Hanifah dikhayalno kabeh. Wah semua dekne ku kuwi dikhayalno. Bayangno wong sikile loro, wong sikile telu, terus iku nak junub didusi kabeh ta ora. Oh sikile tangane tambah. Karena pertanyaannya mesti satu. Misalnya darane ana tangan tambahan wajib dibasuh, mesti pertanyaannya gini. Lah ya sing asli ndi iki? Lah iki jenenge apa tambah? Ning dinggon tambahan iku gak wajib. Misalnya kita dibantah ngono kan ya ribet. Tapi nak delok iki jenenge apa tangan? Lah iki jenenge apa tangan tapi tambahane, tapi jenenge tetep tangan ya wajib. Mungkin kan gak tau mikir tuh. Lah baru kayak ora tau mikir kan ya ora tau bingung. Yes, alhamdulillah no. Alhamdulillah. Ya padha ngono. Oh, ora tera kan kula gak ada kata fikih Abu Hanifah. Iku tuku yo kadang muncul. Wong kok nganggur kan timen. Nah iku dekne apa 300.000. 300. Kondang tenan. Mira 300.000. Lan iki kudu bayangno nek bun rokok carane iki kudu mulai mbok bayangno. Ben sok ben iku duwe solusi napa? Solusi. Nah swarga kan gak perlu solusi, mlebu ya mlebu wae napa? Mlebu wae rokok kan ribet. Ya jadi fardul masail itu penting karena sesuatu yang mudawwan yang sudah dibukukan itu tidak ada jaminan mewakili semua yang akan terjadi di akhir apa zaman. Ya misalnya tadi transaksi online di CU jenenge transaksi kan ijab kabul. Nah saiki ora barang akan dikirim setelah transfer. Nah ini transfer mewakili ijab
barang dikirim mewakili kabul. Maka mau tidak mau kita harus belajar mu'ato lebih banyak lagi karena sekarang nggak mungkin ijab kabul. Kabeh transaksi kok apa online. Ya gak tau mikir ngono. Mereka mau iso online gue seneng. Jadi ra kober mikir hukumnya. Wes gue meneh cah desa iso napa online. Oh, iso nang ora gak. Aduh, amit-amit tenan. Ya ora tau kepikiran online iku gak ono ijab. Ya nyatane yo goreng kebodhon kan wong online. Sering to ora? Sering banget. Nek ndelok ngono ya ora song potensi horor, potensi penimuan. Tapi sing ora bodoni ya akeh. Nek ndelok ngono ya mewakili ijab kabul. Ya kan kira tau mikir kan. Nah nuruti teks sing ono teks ya ono angger akad ijab kabul malah ruwet menan nuruti teks ijab kabul terus mabeknya kudu mar'iyun harus dilihat terus majlis syiar sakmene qabla mufa kan qabla mufaraqatil badan urung terpisah online itu urung wis terpisah. Paham ya, Pak? Kita tahu mikir hukumnya gak tahu kan? Belum mau. Iso tuku online wis buang. Kan iso di dhuwit 200.000 iso blonjo online. Oh, senenge pol. Dal dekne santri, tapi gak tahu mikir hukumnya iku piye. Dia tahu mikir kan? Gak tahu lho. Ayo menan bakat ulama, wis bakat. Mikir ora tahu. Kulo sering diceritani kiai-kiai kulo niku Gus Batu blonjo niki online. Barang tak beda. Wah niku mboten sah, Mbah, mboten ijab kabul. Masuk Gus astagfirullah kliwat, Mbah. Ya tak beden-bedeni tok. Mergo mangkel wong ngakoni parang kok pelangkung gak mikir apa hukume. Nah niki sampeyan nek dipromosekno wong tuamu niki hafid nate mondok 7 tahun terus nggo nglamar. Iku wong tuamu langsung kandhani, "Pak, ampun Pak, niku iso bodoni, nek bodoni iso ben iso fashun nikah." Aduh jujur Pak. Niki ngapal Al-Qur'an itu kok apal tuh kok boten. Iku luwe ra iso difashu, napa luwe suatu saat kok dites blobor iku gak bisa difashu. Kowe milih ndi? Kawin sing potensi fashu sama ndak? Ayo milih ndi? Milih ndak kan? Nah ngono jujur ae min awalil amri apa? Jujur amri enggak boleh dijual belikan dengan cara seperti itu, ditawar-tawarkan status hafid terus maca kitab gledek-gledek mbahmu. Aneh-aneh. Ya, jadi karena tadi sesuatu yang dikatakan itu menjadi syarat. Kalau syarat itu harus diwafa, harus dipenuhi. Makanya banyak fasun nikah. Fasun nikah sendiri ya teori baru. Dulu itu hanya ada tolak. Ya saya ulang lagi hanya ada tolak. Tapi kelemahannya tolak apa? Kalau si lelaki ini yang salah, saya ulang lagi. Kalau lelaki ini yang salah, ini perempuan tidak bisa apa-apa. Makanya saya pernah minta tolong beberapa Gus Sarang ya, termasuk Gus Ahya, jadi Sodik banyak yang saya mintai tolong. Saya pernah mengkaji fasun nikah itu mungkin loh kiai muda terbanyak mengkaji fasun nikah itu saya. Karena kasihan perempuan kalau kita tidak punya ruang fasun nikah sebanyak-banyaknya. Itu kalau ada orang nakal sing wis kelainan yon sewu sebagian orang nakal wis kadang kelainan. Bahkan memaksa istrinya suruh melayani lelaki lain. Utawa kon wis pokoke disuruh nakal. Kalau Islam hanya membolehkan tolak dan halun nikah dari nikah hanya dengan tolak, kayak apa menderitanya perempuan ini? Atau bahkan beberapa perempuan itu curhat ke kita sampai dikon ngedaro narkoba. Dia masih punya mental soleh. Lho nak karuan nak sing gelem kan padha nakal kan enggak tersiksa. Tak baleni karuan nak perempuan ini jenis nakal kan padha nikmatinya kan. Yang repot kan perempuan ini tersiksa. Saya itu sebetulnya tidak ingin Pak Yai melakukan penjualan narkoba ini dipaksa suami. Mengenai dosa kayak agak mikir fikih. Gua yang mau mondok cucuk wong gelem salam templek gelem gak mikir fikih dosa. Karena Islam itu menjadi tidak solusi bagi masyarakat. Karena kamu hanya membolehkan tolak. Kamu membolehkan tolak wong lanangnya enak kan, yang penting gak dipegat gak selesai kan? Nikahnya tidak berhenti. Maka Islam harus memperbanyak fashu. Dengan kasus-kasus tertentu sing perempuan tadi menjadi tersiksa. Saya berkali-kali bilang setiap ada KUA dolan ke saya atau yang bagian kompilasi hukum Islam yang di Jakarta, saya sering bilang Indonesia harus sebanyak-banyaknya bikin protap tentang fashun nikah. Terutama dalam hal-hal maksiat, dalam hal-hal itu mereka senang sekali. Dan itu saya ngomong itu matur Gus Wofur, matur beberapa kiai yang mungkin didengar negara, saya sendiri. Dosa kang dadi kiai gratisan, cucup tok terus ndonga ora mesti mandi untuk salam tempel ngono tok iku berat hisab ngawur. Karena ada masalah yang serius tadi.
Andai kan Islam hanya merusak nikah atau membatalkan nikah atau mengcancel nikah, sarananya hanya tolak, itu kelemahannya banyak. Tadi kalau yang nakal sing lanang, sing wedok tadorur merasa madorot dengan nakale sing lanang. Mulai gak dinafkahi kan biasa, podo kirene wis biasalah masih langganan lah cerita. Terus cawe wedok untuk kowe wis siap kiri terlantar setahun pertama, tahun kedua. Wis mbah-mbah yo mapane pas mati lagi mapan. Mungkin biasalah dengan kondisi kere itu biasa karena dua keluarga yang sudah kere mulai mbah-mbah jadi biasalah ngadepin itu. Engko nek misale lapor mak emak aku melarat sing lan bojoku melarat ngene biasa le dhisik bapak yo ngono mesti jabe ngono. Mesti rata-rata jabe ngono. Ya kan? Bapak yo melarat dhisik ora kelar mangan wis tuwa-tuwa iki wae lagi kelar mangan. Kan biasa masih biasa. Tapi masalahnya kita maksudnya saya kan hidup di kota. Kadang-kadang nyun sewu perempuan tuh kalau ngeluh itu masya Allah. Itu pernah ada istrinya orang nyun sewu bandar narkoba itu konsultasi sama santri saya. Jadi butuh murid baru curhat dia harus misalnya tadi dagang narkoba atau kon online ngirim. Kan ya perempuan tuh kan kadang masih punya nurani. Loh kalau anak sing nakal kan enggak perlu mbok pikir wong nenek mati itu paham ya kan enggak perlu kita mikir orang yang tidak salihah kan memang dia suka nikmati profesi itu tapi kadang kan dipaksa sama suaminya untuk terlibat pengemasan narkoba atau apa gitu. Nah seperti ini hakim harus secepatnya ada fasuneka sarana fasuneka itu harus dibikin seluasnya terutama mimma ya ta'allaqu bi hukukillah ya terutama yang melanggar hukum Allah. Itu harus kita kaji. Mungkin saya tidak ngeklaim yang terbaik, tapi mungkin kiai muda terbanyak baca fasal nikah itu. Saya sendiri pribadi terus minta tolong, ya Sodim minta tolong ke saya. Karena bagi saya itu harus dimaklumatkan secara terbuka supaya tadarrurul mar'ah, seorang lagi itu tadarrurul mar'ah, ketersiksaan perempuan dengan kenakalan suami itu ada solusinya. Terutama tadorurnya sampai nyon sewu tadi kayak ada orang nakal sudah kelainan bahkan istrinya disuruh gitu kan ngeri kan. Nah kalau halun nikah ngudari nikah hanya dengan tolak geblek ya. Ya kan sakit nah sing lanang karena sing wedok misalnya nyon sewu payu sing lanang kan mesti mau megat kan karena asetnya kan. Maka Islam harus datang dengan solusi harus ada fashu dan hakim harus mengabulkan fashu. Bahkan harus auqa al-fasho dalam seperti ini harus menjatuhkan fasah. Dan kita ngomong harus secara nasional supaya ini jadi etika nasional. Apa? Jadi etika apa? Nasional. Makanya lucune kita kadang lucu jen wong Indonesia kesuwen ora seneng masalah, senenge kowe enak. Lucu kan? Di bab nikahnya, akadnya. Seorang lagi ya di bab nikahnya, di bab akadnya. Kita itu biasa punya solusi kalau enggak ada wali ganti ini termasuk wali hakim. Tapi kenapa di bab tolak enggak secepatnya kita bikin solusi pengganti tolak itu fashu? Kan enggak fair kan? Kita di bab nikahnya kan sering bahkan kita tahu fikihnya kalau enggak ada wali gini-gini walinya hakim. Kenapa tidak secepatnya tahu juga kalau Zaud tidak mau mutolak, tidak mau nolak, kita secepatnya punya solusi yaitu diambil alih hakim. Ya lewat apa? Saran apa? Fashu. Faham teman? Makanya itu luar biasanya Rasulullah SAW. Dulu Nabi itu sering rodda nikah. Jadi kalau ada nikah bergejolak itu sama Nabi dibatalkan. Itu berarti kan Nabi biman zilatil hakim ya tentu Nabi di atas hakim semua ini cara prosedur fikih kan. Berarti ada halu akdin nikah merusak akad nikah atau membatalkan tidak dengan cara tolak tapi hukmul hakim apa? Hukmul hakim. Itu kalau tidak kita yang ngomong, itu wong roy ikatan ini cerai, itu ya nunggu tolak. Karena tolak kak, aku mau luhur sing lanang, ndekne di otoritas penuh, apa? Tepaan wong nakal, ndekne gak gelem nekat. Gak gue misalnya gue welek, bojomu wayu, meluarat kaya apa, gak gelem megat, tak sakit bojomu. Aku hakime, pegat. Enak bojo ayu melarat. Jak melarat tahunan niku ning gone fikih melarat 3 dina wis oleh ngajak fasun nikah. Waduh, nek aku ya terlalu lho niku. Oh, kene melarat tahunan rencana melarat itu sampai 5 tahun ke depan. Biasanya kan ibu-ibu nak ngandani kan wis biasa latihan urip melarat. Sik apa? Latihan urip melarat. Sik niku biasane ya 10 tahun. Waduh, matane wong. Itu delok ning gone muin niku kadang batese boleh
mengajukan, tapi belum fashu, belum ikok ya, boleh mengajukan fashu kalau tadurur bin nafkah 3 hari seminggu itu cukup. Wah, cukup. Cara aku ya cukup, orang mangan lu gila ya lesu ngawur. Tapi terus ning kono ana saran, tapi kan iso utang. Ya sing wedok kon utang, wa dainu alaihi, dadi utange sing wedok minangka utange sing lanang. Wis macam-macam. Tapi sebetulnya itu apa itu nyuwun sewu itu inspirasi ya atau apalah. Kalau orang boleh mengajukan, tapi mengajukan dulu ya, tetap kita harus ngajukan dulu. Tidak boleh perempuan ini auqaat at-talaq ya, tetap enggak boleh ya, tetap mengajukan. Nah menurut saya ada hal-hal tertentu yang hakim harus kita pandu untuk tidak mempertimbangkan lagi dan harus ikok dalam hal-hal tertentu ya. Tadi misalnya nyun sewu kalau sampai dipaksa zina perempuan tadi oleh suaminya, itu kita harus memandu hakim supaya langsung apa? Difasuh. Jadi kita nanti itu bikin aturan apa? Bikin aturan atau saran ada hal-hal yang memang harus difasuh, ada hal-hal yang dipertimbangkan, misalnya laporan kemiskinan kan mesti kita. Lah Mbak melarat seorang tahun setahun, seorang tahun 2 tahun, dan ambiro Mbak papat misalnya, oh nak ngono ora masalah buktinya melarat tetap gaya, nak kan tetap hakim bisa misalnya lo ya, misalnya apa? Misalnya, tapi nak terus melarat pirang tahun Mbak setahun, ora dia anak gak duwe mau kumpul, piye no? Ya mas ora tau mangan terus lempes kabeh misale ngono ya. Ya kok dijaluk perkembangan. Namun melarat boleh anake pirang-pirang kan berarti harmonis semua. Lah kok hakimnya kan pinter-pinteran apa? Jawa, atau melarat tapi sing lanang ganteng. Milih ndi Mbak di bojo sugih tapi welek ambek melarat tapi ganteng. Ya ada ganteng gawe di bojo ganteng. Ya wis bojomu wis duwene ganteng to. Nah kirene ketoke nganti mati ya wis. Nah berarti hakimnya enggak perlu menjatuhkan fashu. Paham ya? Tapi nek omah diguadekno sertifikat guwadek kuwabe digrauti mbek sing lanang. Wis difashu. Tapi sing mendesak ya tadi kalau sampai sing wedok dipaksa ngedarkan narkoba di. Makanya saya itu utang jasa betul sama Sayyid Alawi bin Ahmad Sengarang Tarsihul Mustafidin. Beliau itu longgar sekali di fasih. Beliau, tapi lagi-lagi ya fasih itu bukan otomatis lah, sifatnya mengajukan. Ya, tapi harus kita maklumatkan secara terbuka. Ben tadurrurul mar'ah. Ya kalau mar'ah itu tersiksa itu ada solusinya. Di luar tolak, apa? Karena kalau tolak tok ndase gede sing lanang. Ya enak kan? Wis fasik iso manfaatno sing wedok, otoritas cerai hanya di dia. Kalau Islam seperti itu tidak solusi. Makanya kita harus bikin, kadang-kadang zaut ini juga kalah oleh aturan Islam, yaitu dipaksa pisah lewat sarana apa? Fashu tadi. Mane ngaji kan ben wong mikir, ojo dadi kiai mung seneng dihormati tok. Dadi hafid seneng dihormati tok, gak mikir nasibe masyarakat. Ya wong kudu mana orang ahli fikih sing gak wali, memang bener Imam Syafi'i. Idza lam takunil fuqaha wa awliya alillah fama ala wajil ardi min waliyin. Nah ahli fikih gak wali ning dunya ora ono wali. Kok sing mikir tenan umat Kanjeng Nabi ahli fikih. Ahli tenan lho ya, ora abal-abal mau iso ngomong sunate khutbah ngene iku gak penting. Khutbah gak nglakoni sunat tetep sah, iku urusan manusa. Nah sunate khutbah gampang. Nekol tongkat terus wibawa, pokoknya gampang lah itu sih gampang. Gak mimbar ya sah, gak go tongkat sah. Sementing aja ngamuk tanggane pas khutbah. Biasanya ngono kadang khotib mangkal mbek tanggane terus semangat diomong pas khutbah, malah lali maca rukune. Dadi orang terus banyak di zaman akhir orang gak hormat sama kiai. Oh, itu bareng dieling lho, gak maca bas hamdalah sholawat. Teko-teko wis ngamuk. Ora oleh yo sampeyan nak ngamuk mbek tangga iku saranane aja pas khutbah yo. Ngawur masjid itu sarana. Ngamuk dan sarana kampanye, sarana macam-macam ora oleh apa. Tapi ya tetap batal. Asal maca syarat rukun ya tetap mboten batal. Cuma aku yakin malaikate mau nulis ganjaran, yakin. Ya dadi eling-eling yo Islam iku membuat halu akdin nikah ngudari tali nikah itu ada 2, imma tolak wa imma fasa. Sama seperti di wali, kalau ada wali masalah, kadang-kadang di masalah tertentu wali ini diganti hakim. Paham ya? Nah kalau wali bisa diganti hakim fil akdi, kenapa tidak bisa diganti ketika fil halli ngudari nikah? Logika fikihnya kan jelas. Dan itu ya sudah seperti itu.
Jadi saya itu mati-matian mengkaji fase nikah karena sering ditanya orang terus dan saya luar biasa artinya membantu dan saya ikut terbantu juga oleh hakim-hakim itu karena hakim-hakim nikah atau hakim-hakim agama itu harus ketika beri masukan supaya ada hal-hal yang harus secepatnya fashu itu terutama tadarrurul mar'ah bi fi'lil ma'asi awil apa yang kasihan kan karena kan banyak kan nyon sewu penjahat yang memanfaatkan perempuan kan untuk mengedarkan narkoba atau apa kadang-kadang si istrinya ini masih punya nurani karepe ra gelem napa lho nek sing karepe gelem karena kepengin kaya raya aku ora simpati kan dia enggak tersiksa napa enggak tersiksa dan dia bagian dari itu ngapain mikir kan napa yang repot kan dia tersiksa karena dia ingin menjaga kesolihannya tapi tidak berkutik nah jenis ini kalau ingin terpisah dari suaminya harus mengajukan dan hakim harus secepatnya apa fashu paham ya dong ya nah itu makanya benar Imam Syafi'i idza lam takunil fuqaha wa auliya alillah fama ala wajhil ardi min waliyin kalau ahli fikih sudah tidak wali maka di bumi ini enggak ada yang wali maksudnya kalau orang yang tidak ahli fikih saja bisa jadi wali maka masa ahli fikih enggak wali tapi sing ahli tenan loh ya itu mesti wali karena tadi betapa pedulinya ulama terhadap nasib masyarakat itu kasihan tenan. Ya itu dicontoni zaman Nabi ya ono tolak, paham ya? Dan beberapa ya ada kejadian komplain, napa? Komplain kepada Nabi terus farodda nikah Nabi mangken. Jadi misalnya Nabi cek sugeng. Ya Rasulullah niki tak pek mantu nyangka kula ora alim terus saged khutbah, saged mantu jebule mboten saged napa-napa. Mau klunak-klunuk khusyuk ambek nak ketemu tiyang astagfirullah ngono ora kadang ono santri khusyuk. Apa jenengan hafid masyaallah ora jelas ora gelem ngaku ngomongane apa masyaallah napa jenengan pun khatam Quran nggih pangestune kan sawangane sopan tapi ora jelas cara kula niku kriminal cara kula nah dalam konteks lamaran lho ya napa jenengan pun khatam pangestune mawon gayane sopan tapi cara aku kriminal kudu tegas nggih setore khatam tapi kula mboten mesti khatam kudu tegas ben jelas apa jelas lah men nanti khatam siap napa mau nak khatabe ke bola-bali wong kilatan tapi nggih mboten paham. Nah engko nak mertuamu kok sawangane batalo kowe omongi karo diri lho Pak jenengan yo ora sempurna kok nyarat te mantu sempurna mbok padha gobloke wis ora usah kakean ribet. Terus mertuamu batal lho wis nglamak yo wis gak sida kan jelas tapi apa? Jelas. Durung mangkel wong kadang wong sopan kadang mangkel wong ditakoki jenengan pun hafal Quran jawabe pangestune kan ribet lho nak tidak urusan lamaran gak masalah kan padha ora penting ini urusan penting Kang nyerahno cah wedok ning gone makhluk iki ndekne gawe jawaban bias apa bias pun khatam pangestune piye ribet kan jadi ben sepundi jenengan pun asal pekerjaan nggih semkira rezeki saking Allah piye jawabe ora jelas gayane koyo tauhid gayane mestine jawab tegas lah mengke sepundi nafakoi putri kula wah tegale wong tuwa kula kuwadah mengke kula rebutno setengah hektar napa kula rebutno lah kok ngrebut barang lho wong tuwa kula tesih urip nek mboten direbut mboten dikekno kudu tegas apa? Nah misalnya ke melarat ya ngomong, kula niku melarat mulai aling nanti sakniki nyatane nggih mangan, Pak. Ben jelas apa? Jelas. Aku mbek wong sopan kadang ra seneng niku. Apa ya? Mempolitisir etika jadi nilai lebih. Paham ya? Mempolitisir etika jadi nilai lebih. Omongan ngono iku kan menarik kan. Mun khatam pangestune mau. Koyo-koyo kan wis khatam tapi adab. Oh, koyo khatam tapi tawadhu. Take kote geblek iki aneh-aneh. Wis sampean jugeman nak duwe anak wedok wis dadi wong tuwa santri ngono iku langsung ora oleh dadi mantu haram. Tak koyo khatam ta ora apa jawabe apa pangestune. Lho nek omongan biasa ora masalah, misalnya ana tamu ning pondok terus wong tuwa-tuwa tak kok kowe basa-basi mun khatam Kang pangestune gak masalah kan gak ada akibat apa-apa. Tapi ning bab lamaran wajib jelas. Mun khatam Kang dereng. Ina story mun khatam. Lah sepundi ngajine? Saya ngajine saya hasilnya sing dereng. Wong Gus Pak nggih ngaji terus kiai kula nggih ngaji terus nak ngajine saya.
Pahami sing dereng. Ya siap itu. Nanti khatam kita bener gak ada. Kiai Budimawan nanti kula pasanani. Mulai Jawa Timur, Jawa Tengah sampai Jawa Barat sing dereng pasanan teng NTT. Jawa. Berarti jelas pangestune. Orang kesane sopan terus mertuam terus ya sida kita ibu yo sopan gak pengen nonjolno ilmune. Sing tonjol apane nyerah ilmu. Tonjolno apane nyerah popo apa yo nonjolno apane. Jadi sopan itu kadang penipuan yo jo. Mari dawuh Nabi inna minal ilmi la jalan kadang ilmu yo dadi goblok. Karena tadi modus kadang napa? Modus. Nah itu kalau tidak sesuai yang harapan mertua, itu kemudian nanti ternyata cai kira iso khotib, iso ngimami, iso apa-apa. Itu perempuan boleh mengklaim. Seperti zaman Nabi, ana wong tuwa rambutnya disemir. Semir terus ketok gagah, walhasil diterima di keluarga itu. Bareng wis rabi, menawa wis baratus junub apa, boleh wis raine apa? Rambutnya apa? Putih bareng kena banyu. Wah. Komplain sing wedok nyongkone nom gagah di komplain Nabi. Akhirnya farad dan nikah nyatanya Nabi membatalkan itu. Nah itu kan bisa dipakai kias. Makanya benar Said Muhammad. Kias itu bila bisa merujuk hukum yang sudah terjadi atau dimasukkan ke kaidah umum. Kalau kaidah umum ini boleh enggak fasu? Boleh bitadururil mar'ah. Asal perempuan ini dapat madarat dari pernikahan ini maka boleh fasu. Nah, ukuran madarat gimana tadi? Misalnya melarat permanen sampai melarat permanen kawin itu nggak bisa dikatakan mandorot karena sama-sama terbiasa, paham ya? Tapi anak pegawai negeri, anak kiai mapan terus bocah melarat sak wulan itu sudah mandorot karena ini tidak terbiasa. Maka carilah perempuan sing biasa mandorot. Itu orang Jawa borok mati rasane. Ya orang Jawa bang golek bojo sing wis borok mati rasane. Wah, iku aman kan? Dijak melarat setahun 2 tahun santai. Wong keluargane ndekne bapake wae mapan jog bar 3 tahun rabi. Anggere kondo mae, mak aku melarat ngene biasa, Dok. Aku dhisik melarat uyaine ya ono. Mapan ya jog wis tuwek iki. Wah, iku golek bojo sing ngono kan. Ya nyorok tapi apa? Ya saya ulang lagi ya. Jadi dulu di antara muridnya Sayyid Zaini Dahlan itu ada orang namanya Sayyid Alawi bin Ahmad. Pengarang Tarsihul Mustafid itu teman akrabnya Sayyid Abi Bakar Sato, sama-sama mensarai Fathul Mu'in apa? Tapi I'anah ya lebih fokus ya banyak kelebihannya tentu saya sendiri pakai I'anah. Tapi di bab Fathul Nikah itu paling banyak ngendikan itu Sayyid Alawi ya mungkin beliau punya pertimbangan saiki wong wedok wong wis ra ndek tolak ya tak ulang balik wis ra ndek tolak padahal dia ingin terbebas dari makhluk ganasiwi, paham ya? Paham ya? Jadi kudu solusinya piye? Kudu al-amru ila tawliyatil hakim, paham ya? Lewat sarana fashu, napa? Lewat sarana fashu. Makanya kita sebagai ulama, itu mikir tenan, iki hum ummatur Rasulillah, ini umat Nabi kudu mbok pikir. Joko mau senang dicucuk wong, dihormati wong, sementara kita tidak memberi kontribusi. Takoki alim ta ora muni masyaallah pangestune kan gak jelas. Etika ngono iku dinggo iku nak barang pas gak penting mau misale kene pondok ana wong tuwa takok kowe mun khatam Kang pangestune bener niku urusan lamaran. Kudu jelas mun khatam dereng tegas. Nak story sampun tapi wis ngono. Lah jenengan manggen pundi? Iki jenenge wong melarat Pak ya ora jelas melok manggon pundi. Manggon nak mun gadah omah kula. Lah dulure pinten 11 betul ngomong. Mergo nak muni loro kan wah berarti sugih mau cah loro. Dijawab dulure pinten 11. Wah kan mikir mertua wah 11 terusno ta ora. Lah jenengan nomor pinten nomor setunggal. Wah berarti dia adik cowok cilik bro 10. Wah 10. Lho 11 nak rujuk kan aman wah. Iku wis 11 barep. Jadi nak mertua mundur ben mundur apa? Mundur. Dulure pinten 11. Nomor pinten setunggal. Waduh datang Budi mawon. Wah, ketemu Budi mawon jenenge tiyang boten kontes titipno panti asuhan. Lah nak mertuam tetep mlaku, tetep milih kowe ya luar. Tapi tak jamin mundur yakin kowe. Krungu 11 mundur. 11 kowe barep bisa bayangno kan? Cowok cilik adikmu.
Mesti calon bojomu lah mikir. Rabi pertama rumah cah cilik-cilik deh itu. Dengan Melayu tuku pentol. Pusing kan? Lah iku orang terjadilah anak Surabaya pasti bayangno. Lah maksud iki dirawat ya dadi kowe rabi urung las bayangno. Milih bojo iku sing dulure sithik, sumur tuamu wis meloro tapi ya pokoke mikir sing oportunis sithik-sithik itu mbok bayangno. Wah paham ya dadi semenjak Abu Hanifah itu ada fiqhut takdiri apa al-fiqhut takdiri sebelum terjadi di bank. Lalu Abu Hanifah pernah mengayal itu 300.000 loh, ora 300.000 fikih takdiri. Piro? 300.000 fikih takdiri. Umpama ngene iku ngene, umpama ngene hukume ngene. Yo ngalim tenan ya. Lah saiki kira iso ngayal fikih, ngayal nasibmu, khayal dhewe. Apa khayal dhewe. Nak kumpul mertua nasibku ngene, nak kumpul wong tuaku nasibku ngene, nak merantau nasibku ngene. Khayal-khayal dhewe dijawab-jawab dhewe. Engko ngerti-ngerti tuwek ra payu rabi. Mergo kakean apa? Ngayal ben hukum wae bidalik.